Baik, di sini saya akan melanjutkan review buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas mengenai situasi umum penyandang disabilitas di Indonesia. Pada saat ini, penyandang disabilitas di Indonesia belum mempunyai statistik yang akurat dan lengkap mengenai jumlah penyandang disabilitas. Namun, sebagai acuan umum, WHO memperkirakan sekitar 15% penduduk Indonesia mengalami disabilitas baik itu berat maupun ringan. Peningkatan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung layanan publik dan program yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu pengembangan sarana, mekanisme, dan peningkatan kapasitas pelayanan publik yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh elemen penduduk termasuk penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu skema bantuan sosial, jaminan sosial, serta pengembangan ekonomi. Yang keempat yaitu sosialisasi, edukasi, dan pengarus utamaan di masyarakat untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Melalui undang-undang ini, negara menjamin kesetaraan kesempatan dengan memberikan peluang atau menyediakan akses terhadap penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dengan adanya undang-undang dan strategi-strategi dari pemerintah, itu untuk mendukung inklusivitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Selanjutnya, keadaan disabilitas Muslim di Indonesia. Penyandang disabilitas di Indonesia tidak hanya memiliki tantangan mengenai fasilitas saja, namun mereka juga memiliki persoalan mengenai bagaimana cara mereka beribadah dengan segala keterbatasannya. Dalam sarana atau wilayah peribadahan, acap kali penyandang disabilitas menemukan kenyataan bahwa tempat atau fasilitas yang tersedia tidak aksesibel. Di luar permasalahan sarana atau wilayah peribadahan, penyandang disabilitas juga seringkali mendapati masalah lain, seperti contohnya adanya khutbah Jumat yang tidak disediakan dengan terjemahannya atau dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas umum. Selain itu juga dalam hal kesucian beribadah bagi penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan dalam fisiknya, misalnya sering berada di atas kursi roda dan melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Nah, kursi roda tersebut diragukan kesuciannya. Selain permasalahan tadi, adapun permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, misalnya dalam lingkup sosial ekonomi, lingkup politik dan kebijakan, dan juga lingkup personal dan keluarga.